Mulai tegas, gagal bayar pinjol, gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal, mulai akan diperlakukan aturan tegas, akan segera dibawa ke jalur hukum, dan akan segera disidang. Eits, tunggu dulu. Jangan dipercaya mentah-mentah setiap ada informasi seperti ini. Karena ya masalah pinjol adalah masalah yang bisa dibilang masalah yang menguntungkan untuk sebagian orang. Banyak yang oknum yang menyebarkan berita-berita seperti ini. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mencari keuntungannya sendiri. Kontennya biar rame. Ya mungkin kalau dia sebagai jasa joki atau jasa konsultasi, itu bisa dapat lahan cuan dari sana dengan cara menakut-nakuti orang-orang yang gagal bayar. Tapi ingat satu hal, jangan percaya mentah-mentah. Baik kepada saya pun, jangan percaya mentah-mentah. Karena kalianlah yang memegang kendali hidup kalian. Solusi masalah pinjol, kalianlah kuncinya. Bukan kami, bukan saya, bukan orang lain, bukan jasa konsultasi, dan lain sebagainya. Tulis baik-baik di garis bawahi, masalah galbe pinjol bukan masalah yang berat. Masalah galbe pinjol akan selesai dengan sendirinya. Jadi, nggak perlu kita pusingin, nggak perlu kita stresin. Ya, jadi informasi yang beredar di luar sana terkait akan disidang, akan dipidana, akan dipenjara, wah itu udah bullshit banget. Itu tujuannya adalah agar kalian takut, agar kalian mau nonton videonya, agar kalian mau agar kalian mau ikut bimbingan atau jasa konsultasinya dan lain sebagainya, atau apalagi itu jasa joki pinjol ilegal dan lain sebagainya. Ya, mereka hanya dengan tujuan untuk menakut-nakuti kalian, meraih keuntungan dari kalian. Jangan percaya. Galbe pinjol insya Allah 100% masih aman. Selama itu pinjol legal, aturan yang berlaku masih ada. Tapi, apakah memang pinjol tidak boleh menuntut kita dan memenjarakan kita atau membawa kita ke jalur hukum? Jawabannya tergantung. Ya, jadi masalah pinjol, aplikasi pinjol boleh nggak menuntut atau menggugat kita secara hukum? Boleh, tapi masuknya ke perdata. Bisa nggak kita dipanggil di persidangan karena masalah ini? Bisa, tapi faktanya sampai sekarang ada nggak, saya tanya, orang-orang yang masuk ke persidangan? Nggak ada. Hanya karena pinjol ya maksudnya? Nggak ada. Apalagi utangnya yang di bawah 10 juta, di bawah 20 juta. Nggak ada. Ya, jadi masalah pinjol, mau itu dibawa ke ranah hukum pun, yaitu hanya sebatas somasi dan ucapan aja. Realitanya masih belum banyak orang yang benar-benar dibawa ke jalur hukum. Artinya, nggak semudah itu membawa sebuah kasus hutang piutang ke jalur hukum. Karena memang pinjol juga isinya orang-orang, karyawannya juga bukan orang-orang bodoh. Mereka juga ngerti, mereka juga paham, mereka bisa mengelola finansial dengan baik. Artinya, antara kos untuk atau biaya untuk membawa masalah ke jalur pengadilan akan jauh lebih merugikan perusahaan dan akan membuat masalah perusahaan jadi tidak efisiensi, tidak ada efektivitasnya, membuat mereka semakin rugi, membuat cash flow mereka berantakan juga. Makanya kan, kadang orang berpikir, kenapa ya pinjol itu nggak semua ada DC lapangannya? Padahal dengan DC lapangan, harusnya kan mereka lebih gampang menagih. Nah, pasti akan terpikirkan seperti itu kan. Tapi faktanya, bayar DC lapangan itu kan juga biaya. Itu cost, itu istilahnya, pengeluaran perusahaan. Jadi nggak semua mampu untuk membayar DC lapangan. Ya secara logika orang awam seperti kita sih mikir, harusnya pakai aja DC lapangan ya. Kenapa ya mereka nggak pakai? Ya kembali lagi, nggak semua perusahaan punya duitnya. Ya, hanya pinjol-pinjol besar yang mampu punya duit dan seterusnya. Jadi sekali lagi, tidak perlu khawatir, tidak perlu resah. Masalah galbe pinjol ini sudah ada aturannya, sudah ada undang-undangnya. Tugas kita cuma satu. Berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki finansial kita, mencari penghasilan tambahan, bekerja lebih keras. Kalau ada usaha, difokusin ke usahanya. Pinjol abaikan dulu, galbe dulu. Pelan-pelan nanti kita berusaha untuk memperbaiki finansial kita. Kalau finansial kita udah bagus, udah matang, ya kita mau bayar masalah pinjol yang tadi itu juga enteng banget kok. Ya, percaya deh. Fokus untuk terus beribadah, fokus untuk terus berdoa, fokus untuk terus mencari penghasilan tambahan, fokus untuk berkarir, insya Allah kedepannya akan jauh lebih baik. Ya, hindari pikiran-pikiran negatif, hindari pikiran-pikiran yang membuat kalian gelisah dan gak produktif, karena itu akan membuat teman-teman akan makin terpuruk, dan terhanyut oleh hasutan-hasutan tentang masalah resiko pinjol seperti ini.
Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga teman-teman sukses. Semoga teman-teman sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.